Daripada ngomen gak jelas, mending ngomongin sehat mental yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman semuanya. Saya Hasan kembali bisa menyapa teman-teman melalui ngomongin sehat mental yang saat ini kita berada di edisi spesial Ramadan. Nah, di edisi spesial Ramadan yang kedua ini saya ingin sedikit berdiskusi tentang sabar. Seperti yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Asr bahwa salah satu kunci agar menjadi manusia yang beruntung adalah saling menasehati dalam kesabaran. Namun demikian, kata sabar yang muncul tidak pada tempatnya terkadang justru menimbulkan beberapa dampak negatif yang nantinya akan kita ulas. Nah, sebagai sebuah bentuk refleksi, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Tepatkah jika kita mengatakan kata sabar kepada orang yang sedang merintih karena memang benar-benar kelaparan dan tidak ada uang untuk membeli makan? Bukankah dia sudah cukup bersabar untuk tidak mencuri supaya dia bisa makan? Dan bukankah dia juga sudah cukup bersabar gitu loh untuk tidak putus asa dan kemudian bunuh diri? Lantas, kalau kita memang meminta sabar darinya, sabar seperti apa yang kita minta dari orang ini jika kita mengatakan kata sabar kepadanya? Apakah sabar yang kita minta berarti dia disuruh diam dan membiarkan dirinya untuk kelaparan sampai pada akhirnya dia meninggal karena kelaparan? Apakah ini makna sabar sebenarnya? Diam, menerima. Itukah makna sabar? Oke. Kalaulah makna diam menurut saya pribadi kurang tepat jika diatribusikan atau diletakkan kepada kata sabar, saya memberikan alternatif ya gitu ya, alternatif pemaknaan terhadap kata sabar. Tapi sekali lagi kata sabar di sini saya tidak menerjemahkan atau tidak mentafsir surat Al-Asr tadi ya. Ini hanya pendapat saya pribadi, sependek pengetahuan saya. Saya memaknai sabar justru sebagai sebuah kemampuan untuk bertahan dalam perjuangan atau mempertahankan perjuangan untuk mencapai atau menghadapi kondisi-kondisi sulit kayak gitu. Jadi sabar itu adalah kondisi ketika kita tetap berjuang, tetap bertahan untuk berjuang dan berproses untuk menghadapi kondisi-kondisi sulit. Kayak gitu. Nah, maka jika memang hal ini yang diinginkan dari kesabaran, dari sabar kayak gitu ya, supaya kita tetap bisa menyelesaikan masalah kita, maka sebenarnya kata sabar memang perlu ditempatkan pada tempatnya. Tidak sembarangan tempat kita perlu mengucapkan kata sabar. Dikit-dikit kalau ada temannya curhat kayak gitu ya, aku tadi kayak gini, ya udahlah sabar aja, ya udahlah sabar aja kayak gitu ya. Alih-alih menghadirkan kesabaran justru menghasilkan emosi, rasanya malah pengen marah kayak gitu kan ya. Bukannya didengerin malah aku disuruh sabar, aku disuruh diem gitu kayak gitu. Nah, karena teman-teman, jika sabar itu tidak ditempatkan pada tempatnya, setidaknya dalam amatan saya dia akan menghasilkan dua efek negatif. Yang pertama, kata sabar justru akan menjadi judgment yang menghasilkan rasa tidak nyaman untuk orang yang bercerita. Judgment gimana sih maksudnya? Ya kayak kasusnya tadi. Ketika ada orang merintih kelaparan terus dia dibilang bahwa sabar ya. Maksud lo, gue kurang sabar gitu. Maksud kamu aku kurang sabar gitu ngadepin kelaparan gue ini. Nah, justru ketika kata sabar tidak pada tempatnya, dia akan menghasilkan sebuah judgment yang tentunya ini sangat tidak nyaman dan tidak diharapkan dalam sebuah komunikasi. Yang kedua, jika sabar tidak ada pada tempatnya, justru kata sabar akan memberikan dampak sebaliknya dari tujuan sabar itu sendiri, yaitu dia akan menutup jalan seseorang untuk berusaha. Contohnya gini, ketika ada orang yang mengalami KDRT, pokoknya ibu-ibu mengalami KDRT habis dipukul suaminya, terus datang laporan ke kita kayak gitu ya. Terus dia cerita, saya tadi dipukuli suami saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lantas kita bilang, sabar ya bu,
hati-hati. Jika sabar ini kemudian dimaknai, ya udah Bu, terima aja Bu. Ya udah, diam aja Bu. Maka justru orang yang dalam kondisi saat itu dia sedang merasa lemah justru akan berpikir bahwa memang gak ada solusi ya. Oh berarti memang aku layak untuk dipukuli ya. Oh berarti aku memang gak perlu ngapa-ngapain ya. Ya udah diterima aja ya karena aku memang istri yang layak untuk dipukuli ya. Kita bisa lihat di sini. Justru kata sabar yang kita ucapkan membuat orang lain berpikir bahwa ya udah aku memang pantas untuk diperlakukan seperti ini sehingga aku tidak perlu untuk melakukan sebuah usaha untuk keluar dari titik ini. Oleh karena itu teman-teman semuanya, kembali merujuk ke definisi awal yang tadi saya ajukan, yang saya sampaikan bahwa sabar itu sebenarnya justru adalah sebuah tindakan aktif kayak gitu ya. Sabar itu adalah sebuah tindakan aktif untuk kita tetap bertahan menjalani proses dalam menyelesaikan dan menghadapi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sulit gitu. Maka jika ada orang datang ke kita dan bercerita, sebelum kita mengucapkan kata sabar, tolong direfleksikan dulu kepada diri kita. Sebenarnya sabar yang saya mau dari orang ini apa sih? Supaya apa? Supaya tidak menghasilkan side effect. Tapi kalaupun teman-teman pingin mencari substitusi atau pengganti dari kata sabar supaya nggak terlalu royal dengan kata sabar yang justru malah menghasilkan dampak negatif, teman-teman bisa melakukan beberapa hal. Pertama, kita bisa melakukan empatik. Empatik itu ya intinya kita berusaha untuk memahami kondisi orang itu dan kemudian kita menyampaikan kayak gitu ya, menyampaikan kondisi pemahaman kita terhadap kondisi orang tersebut kayak gitu. Tapi untuk empatik ini sendiri kita perlu latihan yang lebih detail lagi kayak gitu. Dan saya insya Allah ingin menyampaikan materi tentang empati ini nanti di bahasan tersendiri karena ini nanti butuh pendalaman yang lebih lagi supaya tidak justru disalahpahami yang justru menghasilkan dampak negatif lagi kayak gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi yang pertama empati. Cuman kalau pada titik empati ini masih belum bisa kita bahas, kita pinggirkan dulu dan kita bahas yang lain. Cara lain selain berempati yang bisa kita lakukan adalah dengan menanyakan. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah upaya-upaya yang sedang dipikirkan atau jalan-jalan yang sedang dipikirkan oleh orang yang sedang bercerita kepada kita tadi. Contohnya kayak ibu-ibu yang sedang mengalami KDRT. Kalaupun kita belum bisa berempati dengan baik, kita bisa, kalau dia udah cerita kayak gitu ya, saya tadi dipukuli dan lain sebagainya, kita bisa tanyakan, oke, terus kemudian apa yang bisa saya bantu? Apa yang kamu mau ke depannya? Apa ya langkah yang pengen kamu tempuh ke depannya? Kayak gitu. Jadi justru kita membantu orang ini untuk berpikir, untuk ternyata ada hal yang perlu saya lakukan ya, saya nggak boleh diam aja ya ternyata diperlakukan seperti ini. Nah justru sebaliknya kan. Jadi tanpa kita berkata sabar ya, justru kita membantu orang ini untuk bersabar kayak gitu. Bersabar dengan cara apa? Yaitu tadi, bertahan untuk mencari solusi. Bukan bertahan untuk dipukuli, tapi bertahan untuk mencari solusi kayak gitu. Itu ya. Jadi kita bisa dengan bertanya kayak gitu. Tapi mas, kalau seandainya saya sendiri sebenarnya nggak bisa ngebantu orang ini kayak gitu, lantas gimana? Nah, ini yang perlu hati-hati. Terkadang salah satu alasan kita kenapa kok murah banget ngomong sabar ya, adalah karena kita nggak punya solusi. Jadi karena udah nggak punya solusi, ya udah bilang aja sabar ya. Karena kita sudah paham kata sabar yang tidak pada tempatnya akan menghasilkan dampak negatif, maka teman-teman, kalau kita memang tidak bisa membantu, katakan sejujurnya. Kayak gitu. Katakan bahwa, maaf, aku belum bisa bantu untuk masalahmu ini. Tapi kalau kamu memang butuh bantuan lain yang aku bisa membantu, aku siap membantumu. Aku siap mendampingimu. Aku siap untuk membantu mencarikan jalannya semampu yang aku bisa. Kita bisa gitu loh menyampaikan penawaran-penawaran yang memang realistis kayak gitu, yang sesuai kemampuan kita. Kalau bener-bener gak bisa, ya katakan gak apa-apa gitu loh, gak bisa. Daripada kita bilang sabar yang ujung-ujungnya malah membuat orang lain emosi. Nah,
Jadi gitu ya teman-teman. Sekali lagi ingin saya garis bawahi di sini bahwa sabar itu memang sesuatu yang sangat luar biasa bagusnya. Karena memang ya sekali lagi tadi Allah telah menyampaikan bahwa salah satu kunci untuk kita menjadi manusia beruntung itu adalah dengan saling menasihati kesabaran. Tapi dalam temuan lapangan saya, jika kata sabar diucapkan sembarangan dan tidak pada tempatnya, justru orang tidak akan mencapai kesabaran itu sendiri. Malah orang jadi emosi dan tidak mendapatkan keberuntungan, malah mendapatkan kebuntungan. Nah, maka sekali lagi di sini saya tidak mentafsirkan surat Al-Asr karena jauh ilmu saya dari hal itu. Saya hanya ya bahasanya manusia biasa yang tidak banyak mempelajari di bidang tafsir Al-Quran ataupun hadis. Saya di sini hanya ingin berbagi tentang pengalaman saya, tentang amatan saya di lapangan. Sehingga teman-teman semuanya, mari jika kita memang ingin membantu orang-orang untuk mencapai keberuntungannya dengan bersabar, kita refleksi lagi. Sebelum mengucapkan kata sabar, ingat, sabar yang kamu mau apa sih sebenarnya? Oke? Sehingga kita bisa memilih cara-cara lain. Salah satunya adalah dengan bertanya dan juga bertanya tentang langkah-langkah ke depan yang akan ditempuh seperti apa, dan kalaupun kita memang bisa membantu untuk memberikan solusi, berikan solusi. Jika tidak, katakan secara jujur, itu lebih baik. Oke, demikian teman-teman semuanya sedikit pembahasan tentang makna sabar. Jika teman-teman sepakat dengan apa yang saya sampaikan, boleh banget video ini di-share dan dibagikan, dan semoga bisa memberikan manfaat lebih banyak untuk orang-orang di sekitar teman-teman semuanya. Tapi kalau teman-teman merasa, nggak seperti itu kok mas, aku punya pandangan yang berbeda, boleh banget di-share juga di komentar, supaya saya juga lebih punya wawasan lagi tentang pemaknaan kata sabar ini, dan tidak hanya terkungkung terhadap pemahaman atau pemaknaan yang saya miliki sendiri. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di momen-momen berikutnya. Saya doakan semoga puasa teman-teman semuanya lancar dan Ramadan ini menjadi berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.